hari ini kita kedatangan narasumber yang lebih inspiratif lagi dengan Ananda Rafasya Atala Zafir Ramadan. Gimana kabarnya Mas Rafasya? Kabar Baik, alhamdulillah. Dengan Ibunda Hani Tri Susanti, dengan Bunda yang sangat-sangat wah pastinya spesial ini nanti ya. Insyaallah. Baik pemirsa, kita akan mengkorek, istilahnya mencari informasi yang lebih lanjut lagi, bagaimana orang tua dengan sekolah bisa menyelaraskan Mas Rafasya membaca Al-Qur'annya sangat bagus ini. Baik, Mas Rafasya, Ustazah mau dengar Mas Rafasya mengaji? Mau? Mau ya? Mau saya? Mau? Bilang dong, suaranya mana? Ya, Us. Oke, mau baca surat yang mana? Boleh dibuka? Boleh? Ucapkan surat apa? Mau baca surat apa diucapin? Surat 41 Fussilat. Tahu basmalah dulu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Basyiraw wa nadhira fa'akrada aksaruhum fahum la yasma'un. Matabi'ira tafkim idgham migunnah matabi'ira tafkim bat iwat ra tafkim idhar syafawi matabi'i mat'an lisukun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, subhanallah. Ini buku apa lagi nih? Boleh dibaca juga? Wori. Mau dibaca juga? Halaman berapa yang mau dibaca ya? 25. 25. Wow. Oke. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyimah liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fi abada. Qayyimah sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanda bernafas terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 1 dan 2 juz 15. Shadaqallahul azim. Sudah bacanya? Alhamdulillah, subhanallah. Ustazah merinding mendengarnya. Makan apa sih kok hebat sekali gitu baca ngajinya? Udah sarapan belum? Bilang, udah sarapan belum? Sudah. Menunya apa hari ini? Makan apa tadi di rumah saya? Tahu crispy. Wow. Siapa yang masak? Rafas apa Mama? Mama hebat ya? Just pastinya si Mama ini. Mama boleh, Ustazah boleh nanya Mama enggak ya? Boleh enggak sayang? Bilang. Mas Rafasnya gemoy deh. Masya Allah, ya. Bagaimana Bunda perasaannya? Ustazah merinding sampai ngedengarnya. Kalau Bunda pripun bagaimana perasaan Bunda mendengar anak? Perasaan saya, Masya Allah, melihat anak seusia segini ya, usia terutama. Jadi
setiap melafalkan Al-Quran atau gharib, pokoknya ketika dia murojaah pasti selalu merinding, selalu ndak pernah nggak merinding, pasti tangan semuanya itu dingin merinding gitu karena perasaannya bahagia sekali ya, Masya Allah, memiliki anak seusia segini bisa baca Al-Quran dengan lancar. Apakah dari kecil sudah terbiasa di rumah, Bun? Kalau dari kecil memang iya, tapi memang step by step ya usia. Jadi dari kecil sudah diajari sama Bunda. Alhamdulillah Masya sudah. Allah. Alhamdulillah. Madrasatun berarti pendidikannya. Iya, iya, orang betul. tua adalah pendidikan yang utama. Iya, gitu iya ya. betul. Terus katanya kan memang pendidik madrasah utama kan dari orang Dari tua orang tua. dulu, jadi saya terapkan dari situ. Memang dari gitu. kecil. Alhamdulillah. Gitu. Videonya Masya Allah. banyak sekali Banyak terus, ya? Masya Allah ya. Karena kan tidak bisa diulang ya usia. Iya. Saya video satu demi satu. Jadi sebelum sekolah dia sudah terbiasa dengan Iya, mengaji. iya, alhamdulillah sudah terbiasa. Tapi ya memang step by step itu dulu kan Iqra dulu misalnya atau huruf hijaiyah dulu dari dia usia alhamdulillah 1,5 tahun itu sudah mulai mulai mengenal hijaiyah seperti itu. Karena dia memang saya lihat akademisnya memang lebih menonjol dari dia usia dini ya usia. Jadi kenapa nggak saya manfaatkan gitu loh, kenapa nggak saya ini, jadi saya berusaha kalau memang dia saya lihat akademisnya lebih menonjol ya sejak usia dini saya maksimalkan untuk anak saya gitu Ustaz. Kebanyakan nih wali murid atau orang tua itu kan lebih mendahulukan pendidikan umumnya. Iya betul. Dileskan dari usia 2 tahun sudah les baca tulis, berhitung. Iya. Bagaimana dengan Mas Rafasyah dan Bunda? Kalau saya tentu saja saya juga melihat ya di zaman milenial sekarang, apalagi bisa dikatakan Gen Z ya kalau orang bilang ya usia. Jadi saya memang nggak meninggalkan ini saya tinggalkan lebih ke iya kayak gitu. Enggak. Jadi berusaha saya imbangi seperti itu. Jadi nggak lupa dengan pendidikan spiritualnya juga, pendidikan kalistumnya atau apapun. Kan kalau anak usia dini itu biasanya kan suka gambar-gambar tuh. Nggak perlu saya ajari, belum waktunya lah usia, belum waktunya kalau saya rasa. Jadi cukup gambar ini apa gitu aja pasti dia dengan melihat gambar-gambar yang lucu-lucu itu kan juga sudah mewakili. Jadi dia sudah di memorinya, oh ini tuh ayam misalnya, ini tuh meskipun huruf hijaiyah dulu itu juga saya kasih tahu di gambar yang besar, saya tempel di tembok seperti itu. Jadi dia tahu gitu, nggak hanya diucapkan tapi tahu, oh ini tuh hurufnya seperti ini, seperti itu sih. Jadi menurut saya selama ini saya imbangi sih, gitu. Tapi memang diutamakan ilmu spiritualnya memang harus lebih karena kan pondasi awalnya seperti itu, gitu. Kurang lebih seperti jadi itu. ada kiat-kiat tersendiri enggak Bun untuk menuju ke sananya? Kalau kiat-kiatnya itu kebetulan ini diajak podcast nih ya. Kalau zaman dulu memang nggak terlalu banyak podcast, tapi saya juga suka baca buku, baca kutipannya Dr. Aisyah Dahlan yang kebetulan beliau kan juga psikolog anak gitu usia. Jadi saya tuh pernah mendengarkan dan membaca kutipan kalau anak usia, maaf sayang, kakinya yang baik dong. Jadi anak di bawah usia 5 tahun itu ada teori istilahnya di dalam otaknya itu kan memiliki baterai kasih sayang ya usia. Jadi kalau nggak salah beberapa diantaranya adalah baterainya itu dengan sentuhan ya, dengan pelayanan ya, dengan hadiah bisa, quality time atau waktu yang sangat waktu yang sangat bagus untuk anak gitu loh. Makanya ada ribet-ribetnya juga gitu. Kalau ribet-ribet gini, kan kadang orang itu kan gini ya, kalau saya melihat kutipan Dr. Aisyah Dahlan tadi ada yang namanya baterai hadiah nih. Tidak melulu soal hadiah itu berupa benda atau sesuatu. Bisa saja kita kalau misalnya mamanya jago memasak nih, kita bisa loh kita bisa membuatkan makanan kesukaan anak kita. Ini makanan kesukaan kamu nak,
dari mama, ini mama buatkan susu kesukaan Iya. kamu, seperti itu kan bisa. Karena hari spesial hari ini. Nah, iya betul. Dan saya juga sinopsisnya dari kutipan tersebut itu ternyata setelah di atas 5 tahun itu ada yang lebih dominan dari baterai tersebut, Iya. gitu. Nah, ternyata baterainya anak saya yang paling dominan itu adalah pujian. Makanya saya selalu memuji. Iya, ternyata gampang sekali, Us. Iya, gampang sekali, Masya Allah. Jadi saya sering puji anak saya supaya anak saya itu lebih percaya diri. Semangatnya Kayak gitu, lebih semangatnya. tinggi. Makanya kan Masya baterainya tuh Allah. harus dicas Iya. dari orang tua gitu loh. Kalau nggak dicas kan pasti kosong, lama-lama juga nggak terisi, seperti itu sih, Us. Jadi mungkin kiat-kiatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengetahui kalau anak kita ternyata lebih dominan suka dipuji, ya udah pujilah anak kita gitu. betul. Tapi anak kan beda-beda ya, Iya, Us. betul. Jadi kebetulan Rafasia suka dipuji. Oh, Kadang gitu alhamdulillah. bilang gimana nak? Bilang Ma, Rafa hebat nggak? Gitu. Jadi dia tuh suka dipuji, suka. Us. Alhamdulillah. Gitu. Terus bagaimana Bunda bisa memilih di TK Azhar itu? Kebetulan saya ini cari yang terdekat dulu dari rumah ya, karena kan lebih efektif juga Us berangkatnya juga supaya nggak telat atau apa ya kan ya, mamanya kan yang antar jemput juga. Terus saya cari yang akreditasi A juga, kan di Azharo kan sudah saya lihat wah ini cocok nih kayak gitu. Terus pendidikan spiritualnya kan alhamdulillah kan saya dengar dari teman-teman kerabat juga kan bagus gitu ya Gus ya. Jadi saya putuskan untuk memilih di Azharo. Alhamdulillah. Dari tingkat mengaji ini, apakah ada tahapan untuk bisa mencapai dari tingkat kabupaten, Bun? Gimana Gus? Dari awal mengaji iya. sampai dia bisa mengaji lancar ini, apakah ada tes-tes khususnya gitu? Sampai kemarin saya dengar kok ada lulus di tingkat kabupaten gitu. Oh iya, Masya Allah, alhamdulillah Us itu. Jadi itu prosesnya gimana, Bu? prosesnya alhamdulillah panjang sekali. Panjang, Us. Masya Allah. Panjang sekali. Jadi gimana ya? Kalau anak seusia ini kan memang prosesnya itu nggak gampang ya gampang, usia, betul, apalagi anak di usia di bawah 6 tahun, seperti anak saya. Jadi perlu ini dulu, mamanya dulu perlu dimotivasi dulu diri sendiri dulu, karena mental orang tua dulu itu yang pertama. Yang pertama itu dulu. Dan yang kedua tentunya alhamdulillah karena sekolahnya kebetulan di Azharo, jadi bertemu dengan ustazah yang lebih maksimal memberikan pengetahuan spiritual, ngaji dan lain-lain kepada Rafasia. Nah, akhirnya itu terasa, dan juga ada ngaji tambahan. Kebetulan ngaji tambahannya itu malam hari anak ya. Kebetulan jam 7 malam, kadang setengah 8 tuh sampai jam 9 malam. Masih semangat sekali. Meskipun kebetulan kan saat hujan-hujan juga ya usia cuacanya, jadi tetap berangkat aja. Kalau tidak terlalu deras banget gitu, pasti alhamdulillah berangkat. Mau dia. Tapi itu dulu karena dia baterainya yang lebih dominan itu pujian, jadi harus dipuji-puji dulu, ya seperti itu. Jadi dia kan semangat banget untuk berangkat. Makanya kita kan harus tahu baterainya apa dulu nih anak. Harus gitu. tahu karakter anak dulu. Nah, seperti orang itu. tua mengenali dulu. Iya, biar dia mood juga moodnya bagus, berangkat ngajinya nggak males-malesan, seperti itu. Di rumah juga dibiasakan. Di rumah juga. Jadi kalau sepulang sekolah, kalau ngaji di rumah, waktunya apa sayang? Habis asar ya, jadi dia tidur siang dulu, habis asar makan, mandi makan, terus murojaah di rumah, lanjut nanti jam 7 habis isya berangkat ke rumah ustazah untuk tambahan mengaji. Jadi seperti itu terus berbulan-bulan, karena mengikuti tes di kabupaten itu kan juga harus persiapannya harus luar biasa mateng ya Us ya. Kita aja para orang tua ini kalau disuruh menghafalkan dari ini kayaknya nggak seperti anak-anak, karena memang masa-masa golden age-nya mereka juga memorinya orang tua juga beda ya, betul Ustazah, Masya Allah. Jadi memorinya anak-anak masih kalau orang tua kan gampang lupa-lupa gitu ya usia. Jadi kalau anak-anak ini luar biasa, Masya Allah. Dari lembaga sendiri ada juga tesnya?
Dari lembaga ini di tes ini di kabupaten kan, tes di lembaga dulu. di lembaga Azharo? dulu, iya. Jadi itu ada 3 tahap. Oh, ada jadi 3 tahap. iya, jadi di lembaga dulu, Di lembaga, di kecamatan, di kecamatan, lanjut di kabupaten. Lanjut di kabupaten. Iya. Dan kemarin lulus, Bu. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah Perasaannya lulus. memang Aduh. lulus. Kalau bisa dibilang kalau bernafas Masya itu Allah. kayak plong kayak gitu Ustazah, Sebelum Masya tes Allah. ada beban berat gitu, Bun ya. Pasti Ustazah. Masya Dan Allah. juga kan Ustazah di Azharo juga luar biasa, Masya Allah, memberikan masukan. Ada Iya. tirakat-tirakat, yang disuruh perlu tahu, dilakukan. perlu dilakukan untuk anak-anak supaya nanti insya Allah waktu tes itu nanti dikasih Dimudahkan. lancar, dimudahkan sama Allah Ya kayak Allah. gitu. Kemarin dikasih. Pokoknya deg-degan sekali Ustazah. Masya Sekarang Allah. sudah lega. Alhamdulillah Masya sangat-sangat Allah. lega sekali. Ada apa itu dikasih ustadzah doa-doa gitu tahu? Dikasih apa? Pokoknya maksudnya untuk orang tua. Iya, Kalau untuk orang tua tuanya. tentunya iya, tentunya iya. dikasih doa-doa gitu. Dikasih doa supaya anak-anak ini lebih dipermudah nanti untuk tes. Terus Iya. dikasih saran-saran, masukan juga gimana cara tirakatnya dan Oh, lain-lain, dan Masya itu Allah. membantu sekali gitu, membantu sekali, dan Iya, alhamdulillah ya dilakukan untuk Ananda ini. Alhamdulillah ternyata hasilnya juga lulus, alhamdulillah. Jadi Masya Allah sekali Ustazah. Terakhir, Bun, saran buat lembaga TKA Iya. khususnya? Sarannya sih Saran pesan dah. pesan ya, Iya. pesan saya untuk di Azharo, lembaga Azharo ini, kalau saya memang pribadi sudah cukup puas sekali dengan ustazah dengan ustazah yang lain, terutama yang membimbing anak saya, ustazah, karena memang progresnya alhamdulillah luar biasa. Itu saya rasakan Berapa pribadi. lama itu, Bun? Rafasya ini kebetulan masuk di ini tuh waktu TKA pertengahan sampai dia mau masuk TKB untuk mengajinya 1,5 ya. tahun? Nggak sampai, nih? nggak sampai, Wow, Masya Allah, Masya Allah. nggak sampai. Padahal dulu Hebat dia sekali. masih jilid ya, masih jilid, nggak bisa apa-apa, maksudnya hanya apa ya, murajaah huruf-huruf ini huruf hijaiyahnya lancar, terus jilidnya lancar, itu aja ustazah. Tapi selebihnya itu memang terbantu sekali dari ustazah di lembaga Azharo. Iya, Masya Allah, itu saya rasakan. Jadi untuk sarannya, masukannya mungkin dipertahankan terus, mudah-mudahan tetap tetap bagus, Ya. tetap semangat untuk anak-anak supaya generasi nanti ada yang lebih bagus lagi dan lebih banyak lagi gitu nanti yang ikut tes di tahun berikutnya gitu ustazah. Terima kasih ya, Bun. Terima kasih Mas Sama-sama. Rafasya. Sama-sama Us. Masya Allah. Pemirsa, terima kasih banyak pertemuan hari ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan podcast hari ini bisa menambah inspirasi yang lebih baik lagi buat anak-anak yang seusia dengan Mas Rafasya.